Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Bidane titip apa? Iki wis lengkap, tapi jarimu arep ana inovasi. Tak tunggu ket wingi inovasine ndi? Ora sang guyu. Nangis. Oh nangis. Sakjane arep ngene inovasi apa ora? Aku ora iso mikir, Mak. Cuntrol pikiranku Aku ki yo ora, aku ki wis kadung janji lho karo bebune kene iki. Sesuk yo Yanti arep titip makanan sing spektakuler. Tak tunggu lho wis tak sene grup WA. Lah kok ora ono. Aku ki ya wis duwe inovasine kuwi. Kan biasanya terkenale kan oseng-oseng gembus apa jenenge? Gembus apa? Lenyit. Gembus Ngono lenyit kuwi, to. Oh, sesuk arep dadi apa? Geprek gembus tungkak. Ya. Aku nyolowati kok ngono jenenge. Lho kan tungkak Ora. istimewa. Kok sedih iki ngopo? Aku urung iso mikir. Nah, ini rasa dielek-elekke lah. Wis elek. Oh, wis elek. Dadak curhat dielek-elekke. Piye? Aku jujur ngrasake anakku e. Sopo menil? Heeh. Si menil gawe. Beda meneh ya anakku. Ayo undang-undang nek undang dhek kan karang menil-menil cilik tak undang menil Iya to. sih, kok kaya mbokne to? Ah, mbokne ra ming menil. Apa? Nek menil kan cilik. Oh, nek mbokne? Gede. Dadi Gede dolan dhewe. Ora, menil ki ngopo? aku ki kan wingi kowe ngerti ra to krungu kabare? Kenal omahku wingi bar kebanjiran ngono kok. Kebanjiran meneh? Be, kepiye to kowe iki? Aku kira ya wis walah lek stres ngantek ngomong karo tangga teparo. Nek do ngguwang sampah aja do ning kali. Aku wis ngomong Mula ta, mula nek kowe iki ledeg aja diteki. Ya ora konanku kene yo kene nek Oh kok. iya, Ding. Ding apik lho toilete iki. Wah, langsung blungbus. Toilete kuwi wah ra kanggo leher angsal. Tenan, Ra. Langsung Sungai Mahakam. Wah, leher gajah mana. Kebanjiran meneh. Heeh. Sing kenter apa meneh? Buku-bukune silir ki do teles Romenil. Buku silir rumenil ku teles Teles 11. kabeh. Ah, berarti sekolahnya terganggu. Lah yo mangane yo angger makan nyambut gawe ku rupane besengut. Makan sekolah lho. Heeh, makan sekolah ki nas. Mak rupane ki jegadul terus ngono kae ngrasake kan otomatis karone bareng dek nenek iki ning pikirane lho ya. Heeh. Wah, engko aku sing sekolah piye, engko terus mosok ya aku Yo. arep nyilih ngene kancaku. Wah, pikiranku tekan anjuk saiki kan arep menjelang PTS. Walah, dadi saiki anakmu kuwi stres gara-gara ana kebanjiran mau. Oh, ya Allah, ya Allah. Kok nganu ya? Kok yang aku iki kae ya, sing bar tak potak ya. Irik kok. Ora. Kuwi iki yo kepiye nek saiki ngadepi silir iki lak babakan bocah kuwi yo. Ora kena lho nek sedih berkepanjangan kuwi iki. Lah yo nek kaya aku wis sapa to, Mak? Kahanan Mbok tawon laporke urung bencana iki. Bola bali aku ki. Wis ngapor yang terdekat Ra RT, Ra RW semua yang berkompeten di kanan kiri yang Urung menjadi ono. aktivis untuk masalah apa kuwi sampah Apa? dan bencana kuwi mau. Urung ono solusi. Urung ono. Aku makane
iki jedeng makan aku ketemu kan ngomong karo kowe to Le. Iya. Aku sesuk sing titip engko sesuk meneh wae sing ana pesenane sesuk meneh wae aku Ayo mbok ngono. ngomong aku ki lak yo wingi ki lak yo rencana aku ki wis kadung ngomong karo ibu-ibu ki lho, wis kadung kanggo rapat PKK to. Mas ora kepikiran tekan semono ngerti ra Saiki kok ngene. kanane kaya ngene kok lagian kok. Saiki sliramu golek wong sing pono, sing biae sing ngerti ki piye kira-kira ki ngladeni. Ya ora ngerti aku nek ngerti ora mungkin rupaku ngantek kaya buntelan kaya ngene iki teng telekuk tekan ngendi-ngendi do dikuciri. Oh iya. Apa ya aku ki ngerti kaya aku ki wong ngertine mung apa mung pawon, kamar mandi dan lain-lain. Oh ya aku njuk kon golek wong-wong pono, wong-wong pinter kok ngono ki aku lek golek arep golek ning ngendi to, Mak? Aku ki sane golek iki golek Aku ki barang. Aku emang khawatir kan kondisi psikologis bocah kuwi lho kok yo. kowe mung mikirke bocah. Lah wong aku kena kok bocah tok. Kok sik to, iki aku koyo ngene iki. Iki ki Kaya biyen ngopo? bila aku dadi saiki iki biyen soalnya ana trauma psikologis. Pas cilik aku ki Ketika Pak. Alah do kurang ajar. cilik cerita. Iki sik wae. Lah cilik do kurang ajar tenan. Sengit aku. Kok kowe bengok-bengok saiki ketularan sapa ta kowe? Adimu. Sapa? Wingi kae. Alah Gusti Allah mbok sumpeli gombal. Ora. Bengak-bengok wae. Iki mau sambat cah cilik nangis, anak-anak nangis. Kok kowe cah cilik ora ngajar iki ngopo? Kowe ngopo yo? Kebanjiran. Oh, kebanjiran. Kok lah kowe Nangis. kepiye? Apa kebanjiran lah nek anakku mau. Ngopo? Anakku nang sekolahane dia dibully nang dia bapak. Oh lah lho yo ncen hoo tenanan kok kowe ngopo kowe sedih? Lah wong ncen hoo tenan ra di Lah kan bapak. lagi arep tak golekke yo. Karo juragan kerupuk. Lah kuwi kok ajaran kan anakku dadi anake wong sugih. Kok sik juragan apa? Kerupuk. Ning aku arep komplain iki. Iya. Komplain terbuka, surat terbuka gue sing juragan kerupuk Ngapa iki Salah aku. bojoku. Delokan kerupuk kok bolong. Iki nek ora mlempem ya piye iki? Nek sik kuning ku diskone bojoku. Lah, iki kok bojomu kok ketorok lho. Ah, iki persis iki. Dilengwer. Dilekuwer. Piye yo apike ya yo anakku kula aku jan mesake tenane. Anakmu dibully. Oh, Mergo ra dibully. duwe Ra bapak. duwe bapak, ra duwe bapak. Oh, Oh, kuwi lho, aku yo sakit hati to. Kok bener oleh bully iki? Lah ya genti tok senggaki anakmu Piye? tok ajari nyenggak apa gunane ya mbok Oh, penyanyi ya. betul. Ora duwe bapak. Ya kowe le nyenggaki diajari Piye? anake. Lagi digoleke, lagi digoleke. Sama juragan. Juragan kerupuk. Ngono kuwi kok ra cerdak. Waalaikumsalam. Ana kendaraane kok cantik-cantik. Kendaraan. Iki lho tamune wis tak gawa. Sapa? Bunda yang cantik dan ada. Kendaraan antik-antik. Monggo Ibu. Monggo Bu, monggo. Monggo Bu. Nggih. Monggo Bu, monggo. Segaramu. Dhisik Pak RT. Jahane kok malah pitik iki? Monggo Bu. Pak RT tadi ngomong monggo. Monggo Bu. Kok doyok Nek niki, kula mending niki Bu. Minggir. Minggir, minggir. Pak RT. Apa? Anakku lho Pak RT. Dibully mboten ndek bapak. Dibuli ra ndek bapak. Heeh. Ngene wae nyuwun sewu nggih Bu nggih. Aku ora tawa-tawa. Atau aku kan menjadi bapak yang pinek anak-anakmu kuwi ya dadi anak-anakku. Aduh. Aku kan dadi bapak nih. Terus Ben ra dibuli. Wah. malah nek dadi bapak jenengan mengko nek ana wong membuli anake ra duwe bapak. Engko njuk senggane beda. Piye? Piye? Bu, aku wis duwe bapakku ompong. Aku wis duwe bapakku metik. Aku jawab. Piye? Apa? Heeh. Nek bapake Pak RT mending kula nganu mawon, mboten sida ndek bojo. Lah ngopo kowe jijik? Sebagai suami, Wah, calon suami itu di kasihan. sebelah kanan Geser, untuk geser, mendampingi seorang ibu, gitu loh. Terus? Karena laki-laki itu melindungi ya Bu ya, gitu loh, seperti itu. Terus? Karena ada pria, ada wanita. Pria itu artinya PRIA. dulu. Loh, pemimpin rumah tangga yang baik. Wih, luar biasa. Eh. Pria dan wanita. R. Rajin bekerja untuk memberikan yang terbaik pada anak dan istri. Inginnya memberikan sesuatu untuk mereka bahagia. Nek artinya ngono kuwi mesti apa ya? Nganu gandeng jenengan kok duwe arti apik pria berarti Pak RT itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Bapaknya tak goleke sik ngene iki esuk yo. Arep gelem.
Gelem ngene iki. Pria iki mau lho. Engko Nek ditakok. bentukane udah Bentukane jare. Loh, ora apa-apa, bojoku ku nrimo kok. Aku ki pekerja keras. Setiap hari tak blonjo, bojoku mesti nrimo ora ketang 20.000. 20.000 kuwi entuk apa wae? kerupuk. Loh, beras setengah kilo piro? 10.000 lah. 10.000. Tempe piro? 5.000-an lah ya. Nah, 5.000. Isi 5.000 kuwi esuk. Lah kuwi tempe kita, Bu. Sore nggo nyangoni anake 4.000. Kan iki 1.000 dicelengi. Dinggo kerokan. Pak RT tidak memberikan solusi. Aku tak lapor karo Bu. Oh, Bu RT iya. mau. Pak RT ditepangke riyen iki sapa Jeng, gaya sapa? ini kok. Saya membawa ibu-ibu yang cantik ini Bu Erlina. Terus. Bu Rita. Iya. Apa aku? Aku minta oleh. Wirita Sugiarto, Bendo. Nah, bukan toh. Bu Rita tahu. Ora iso dangdut aku. Oke, baiklah pemirsa Matrus Bandung sangat kita kepanggih dalam acara Kopi Jos Keluarga Istimewa di episode ke-16. Tentunya sudah hadir dengan narasumber kita yang luar biasa. Seperti biasa kita akan kupas tuntas informasi-informasi yang terbaru bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, atau sapa akrab kita dengan panggilan sayang Ibu Erlin. Dan juga tentunya kembali di hadapan kita sudah hadir kembali juga Ibu Dr. Andarita Nurmastuti MPD selaku dari anggota Komisi D DPRD DIY. Oh, biasa akrab kita panggil dengan Ibu Rita. Aku tidak minta. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini kita bekerja sama ya Jogja TV bersama Dinas malah keliru lagi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk serta anggota Komisi DPRD DIY yang tentunya di kesempatan sore ya bener ya. Sore hari ini akan mengupas dengan tema dukungan psikologis awal dalam respon bencana. Nah, cocok seperti waktu kemarin saya seminar di Sydney. Sydney aja. Gitu. Sini aja di sini. Sydney aja. Itu memang banyak mungkin terjadi bencana di Indonesia dimanapun. Banyak mereka mungkin anak-anak yang terlantarkan psikologis. Bicaranya menghibur dan membentuk mereka kembali gitu loh. Angel kan aku lah ngomong. Ben normal lagi. Kan jadi pikirnya kayak kan kena. semacam trauma healing Iya, betul ya gitu ya. Batu kesmas healing tebu. Healing. Jadi Mungkin- itu mengarah ke psikologis dan psikososial. Betul. Ada perbedaan di antara itu. Loh, Dan kira-kira- perbedaannya itu apa? Jangan Arnedi. kita akan kembali lagi tentunya ada di Kopi Jos. Jos. Di serumput kapine kayan obrolane ake irwane lan happy potake Kopi Jos. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kan nangon mbok jajan, akhirnya nyong tekan nangon mbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak.
ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyongki mutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana tapi maknanya akeh banget. Di seruput kopine gayeng obrolanne ake ibune lan lebihan pokoke kopi ya. Boleh kita sabar. Ojo ke susu. Seruput kopi nih. sabar, Gayeng Dek. obrolanne dinikmati. Iya. Kalau ketemu ke susu. Ya kuwi mau kok mergone selak rabi kuwi Oh, mau lho. Kita tambal kejuan lho. Oh, Wes, siap. matur Oke, Matur sambil nuwun nunggu ibuke kok kepedean. Ya mek sapa ngerti nek merucut rene. Mas teh jahe, Mas. Ya nggih niki Kas to, Bu. Neten, Jim. Tapi- luar biasa. spesialnya kita adalah jahe gepok. tungkang. Nggih. Ini kagem Pak RT yo ono. Spesial. Aku kurang tresno piye? Aku urip panjenengan iki lho. Oh, iki mesti karo dia Pak. Nek iki jamu. Jamu apa? Brutuali. Brotowali. Tapi panas lho. Makasih loh, Mas. Ora nek kowe iki nggo yuyah iki kae kan lagi nandang duh kita. Urip Aduh, tong karo tak Duh sebelah. kita lagi sedih loh. Lah mesti harus sedih. Duhita aku wis lolo ra ndek bapak ibu Oh, iya. pisan. Nek Duhita wis 2 tahun kepungkur. Kamu nggih, Bu. Nggih, sing nggo Yanti iki engko nggo ade wong loro ra. Gue berdua ya, Ate ya. Kowe sing kene aku sing Ya Allah. Ya Allah enak banget loh iki apa? Wis dhewe urung. Apa iki? Buka lho. Apa iki? Jamu ayu. Ayo wong biasane lentek. Oke, Bu, kembali lagi tadi. Ada yang namanya diarani Psikologi psikologis dan dan juga psikososial. Sosial. Yang tentunya juga itu pasti ada perbedaannya. Perbedaannya itu sebenarnya apa toh, Bu? Ya, pertama kalau ilmunya, Nggih. ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia, gitu ya, itu namanya psikologi. Nggih. Artinya ilmunya itu Ya. psikologi. Kalau psikologis itu kondisinya, nah, kondisi dari manusia yang berinteraksi, berperilaku dan sebagainya tadi, yang berkaitan dengan perasaan, dengan perilaku, gitu ya. Nah itu psikologis kondisinya. Kalau psikososial, ya sudah tentu antara psikologis tadi dengan sosial. Gitu. Artinya kondisi manusia, bagaimana perasaannya, perilakunya itu berpengaruh di dalam hubungan-hubungan sosial, gitu ya, lingkungannya, gitu. Jadi kondisi psikisnya seperti apa, kondisi sosialnya seperti apa, itu saling berkaitan, gitu. Oh, berarti sosial. sosial. Nek psikososial berarti nyun sewu kayak maaf ini kayak mungkin membedakan antara orang berada dan tidak berada, sugih apa melarat, ibaratnya yang kasarnya gitu. Itu berarti strata berarti itu termasuk psikososial. Yang dipelajari juga kondisinya. Jadi kondisinya kan bermacam-macam ya, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, gitu ya. Karena orang berperilaku itu kan juga dipengaruhi oleh latar belakangnya. Latar belakang budaya bisa, latar belakang sosialnya, latar belakang ekonominya dan sebagainya, kesehatan mentalnya dan sebagainya itu berpengaruh. Sehingga di dalam psikososial itu ya gabungan antara itu. Bagaimana perasaannya, bagaimana perilakunya, begitu. Itu kemudian dengan kondisi-kondisi sosialnya, sehingga kemudian mengakibatkan perilaku terhadap lingkungannya itu kemudian tampak muncul, gitu ya. Itu bisa juga antara dengan kondisi ekonomi yang berbeda, itu psikososialnya juga bisa berbeda. Kenapa penting toh, Bu? Kalau kita mempelajari ini, Bu, kira-kira apakah kita harus semua tahu, mendalami, kok harus banget tahu atau ya gimana? Atau memang Kita menjadi butuh kuliah dan psikologi.
Maca buku, Mas. Nah, nggih, Jadi, kenapa harus banget kita tuh ya, tahu tentang sekolah sosial itu? Ya, pertama adalah ya dalam kondisi yang dasar aja lah Oke, gitu. oke. Kita bisa belajar terkait dengan itu. Tapi nak sewis rumit-rumit gitu ya, itu ada ilmunya sendiri yang harus dipelajari di bangku kuliah misalnya Oke. gitu ya, terkait dengan psikologinya gitu. Nah, kalau dalam kondisi-kondisi kita bermasyarakat, Yeah. yaitu dalam kondisi seperti apa, kita kemudian psikis kita itu juga terlibat di dalam hubungan kita dalam bersosialisasi dengan orang lain, Jadi berinteraksi kayak- dengan orang lain. Kayak rasa juga itu ya Bu. Iya. Jadi Nah, dalam- boleh nggak teh ini gue sikis. Nah, Goroso. dalam Rasa, kondisi lagi tertentu moral, nanti maksudnya. berbeda-beda juga. Nah, misalnya tadi, siapa yang tadi ya yang bilang dalam kondisi kebanjiran. Iya. Nah, itu juga nantinya sangat terkait gitu. Kondisinya seperti apa sehingga dibutuhkan psikososial ataupun pendekatan psikososial yang seperti apa. Anaknya nangis Terhadap sama Bu, terhadap berbatin. anak juga bisa berbeda dengan terhadap yang dewasa gitu ya. Lah nek ada Perlakuannya juga bisa Nah, berbeda. perlakuan. Kalau ada yang mengkotak-kotakkan Bu, jenenge muni nek urip ning lingkungan masyarakat itu rak mesti ana sing seneng karo orane kuwi akeh orane ibarat kasar ngoten nggih. Lah nek ternyata Perjodohan. ngene iki Ngalami dhewe ini. Ngene iki kan mumpung. Bapak jenengan iki Pak storine WA lah Bu. Ra tahu Rame, asli. Bu. Ra tahu. Isinya curhatan ya. Ra tahu. Yang rumangsane ning kampungnya disingkiri ya. Dikucilkan. Nah, Pak RT kan jarang curhat. iya. Dicurhati. Monggo curhat Pak saiki Pak. Hidupnya dengan warga itu karena saling interaksi, saling take and give Bu. Jadi saya dengan warga saya tuh ada you and me. Terus bar kuwi long-longan. Nah, jadi termasuk Aduh. karena saya di RT ini saya udah bikin itu kan saya punya children fruit, Wah, kuwi anak buah itu. Jil apa? Children fruit. children food yang Childrennya apa anak kan fruit kan buah itu punya anak buah. children food yang hobinya makan resket. Nah, aku nengok kampungku itu Bu, karena anak-anak itu saya bikinkan untuk children be happy gitu Apa loh. kuwi? Anak-anak ben seneng. Gitu ya ini mah ndak ngelalu Bu. Nah itu bukan sebenarnya itu wis lumrah manusiawi ini kalau di lingkungan tidak hanya dengan saya Olala atau Pak Aldo atau siapa itu pasti ada gitu. Ada. Nah kita akan membahas tentang kayak pengkotak-kotaan. Kalau umpamane sudah ngerti kahanane si A iki rodok kaya ngene tapi tidak diperhatikan, tapi terus maaf keberadaan itu menjadi nomor satu, uang yang berbicara apa dan sebagainya, itu kan berarti masuknya ke psikologis toh Bu nantinya. Iya. Psikologisnya kita terganggu lah. Nah kalau Betul. kita membahas tentang itu berarti kita beralih ke kesejahteraan. Apa itu yang dimaksud dengan kesejahteraan psikososial gitu tadi? Namanya aja sejahtera ya. Sejahtera, Sejahtera itu iya. kondisi yang baik, Betul. yang ideal dan Oke. sebagainya gitu. Dari kondisi psikis dan sosial tadi gitu, kesejahteraan psikososialnya. Pertama adalah misalnya kesejahteraan yang fisik aja ya, kebutuhan dasar gitu ya. Kebutuhan dasarnya terpenuhi gitu. Kalau yang psikis itu misalnya kebutuhan untuk berelasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ada dukungan-dukungan sosial juga terhadap kebutuhan kesehatan mental Oke, misalnya. Nah, itu terkait itu yang psikologis gitu. Yang sosial itu selain kebutuhan dasar juga kebutuhan-kebutuhan dalam berinteraksi dengan orang lain. Rasa aman, rasa nyaman gitu. Enak untuk berelasi gitu, bergaul dalam kondisi yang aman nyaman juga. Itu kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Kalau Bu DPR punya saya berita dalam memberikan menapa nggih sebuah bantuan atau sebuah gagasan program itu apakah perlu diberlakukan atau perlu ditindak perlu dilakukan tentang survei psikososial itu Bu dalam suatu tempat itu seberapa iya. pentingkah itu? Program-program itu muncul kan kalau di kami namanya aspirasi. Yeah. Wah, namanya aspirasi itu munculnya dari masyarakat. Nah, Suara keberadaan masyarakat. dewan ini karena wakilnya masyarakat, Ya. keberadaan dewan ini yang mendengar, melihat Yeah. kebutuhan masyarakat itu apa. Yeah. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan itu, anggota dewan ini kan tidak bisa sendiri. Yeah. Ya, harus bekerja sama dengan OPD, dengan Bu Erlina salah Yes. satunya. Nah, kita memberikan masukan, beliau nanti mengolah bersama timnya, mengajukan anggaran-anggaran. Ini ternyata masyarakatnya kok butuh kayak gini nih, seperti itu. Dan ini menjadi kebutuhan itu kan banyak. Jadi masyarakat memberikan aspirasi itu tidak
cuma 1, 2. Ini masyarakatnya di lingkungan yang di lokasi yang berbeda-beda. Iya, dengan Pasti idealismenya kebutuhannya juga masing-masing ya Bu. kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah, ini kemudian kita masukkan sesuai dinas-dinas terkait. Nanti beliau mengolah, merancang anggarannya berapa, apa yang harus dilakukan. Kemudian dibahaslah dengan anggota dewan. Menurut skala prioritas mana yang lebih harus didahulukan. Anggarannya berapa, punya duit enggak, gitu kan? Nah, ini anggaran toh Bu. iya ini kan pertanyaan. Nah, kalau enggak punya harus dicari di mana, gitu kan Mas? Nah, kemudian kalau ada anggarannya kan tidak hanya untuk memenuhi satu kebutuhan saja. Jadi yang proporsional. Maka kami berembuk dengan dinas-dinas terkait seperti Bu Erlina. Ini anggarannya pinten Bu, ini ada tidak? Nah ada, udah diplot segini dihitung. Cukup enggak uang yang kita miliki ini di daerah istimewa Yogyakarta. Ada contoh kasus nggak Bu? Kasus bencana tertentu sehingga wah ini butuh pendampingan tertentu nih. Kemudian dari DPR langsung wah ini kontak ini gitu. Pernah? Iya, seperti kan misalnya COVID. Oh, kan itu kan COVID tidak kemarin direncanakan, ya, Bu, tidak Oke. diduga, itu namanya sebuah Itu kejadian. umat loh, Bu, Nah, maka terus perlu dilakukan refocusing. Wah, yang refocusing. awalnya untuk membangun dalan. Loh, wes dalane engko dhisik gitu kan. Untuk menanggulangi ini COVID dulu ya. Kesehatannya Alokasikan gimana, lain. vaksinnya bagaimana. Oke. Itu kan harus menjadi prioritas. Maka dilakukan rapat, kemudian wes ini dipotong-potong anggarannya untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu kan tidak dong MC Niko berarti dipotong niku. ya ora ya nek kuwi ya. Ya ora usah mbok bahas kabeh ki ngono, wong sithik wedok dilakoni kok iki kok dadak ora iso ngarani kok. Ibu ini dari anggota DPRD ini kan menentukan sing dhisik ya Bu nggih yang dibutuhkan gitu loh. Urgensinya Ora yang mergo mana? kowe MC ki carry ngono lho. Wong kowe Ana aku butuh kok. aku nonton gowosan wis tak oyak kok. Piye? Acara pun dibutuhkan sing Tadi Aku layatan tak jodok nek aku. Bu Rita sudah membahas tentang anggaran, berarti kan kita menggaris bawahi tentang DPA atau semacam dukungan-dukungan yang sudah keterkaitan ya. Mungkin kalau untuk Bu Erlina dukungan psikologis ya untuk berbasis DPA ini sudah tercanang apa aja yang sudah Jadi dukungan direalisasikan. psikologis awal gitu Yes. ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya ngerti bahasa Inggris betul Mbak Evi? Oh, jos. Lo Sydney lo Bu. Sydney kok, Bu. Di Sydney Bu Psychological mau. first aid gitu ya. Apa itu? PF, psychological first aid. Psychological, Dukungan yes, psikologikal oke. sosial Ya. awal gitu. Nah itu juga biasanya kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, J. misalnya dalam kondisi bencana, J. gitu ya, yang biasanya menimbulkan tekanan-tekanan, depresi, kecemasan dan Betul. sebagainya. Nah itu kita masuk di situ. Nah DP3AP2 itu masuk di dalam tim penanggulangan bencana daerah gitu. Itu masuknya di dalam pendampingan dan pengungsian gitu. Artinya di bagian pengungsian dan pendampingan itu kami masuknya di pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, termasuk nanti pemberdayaan pasca bencananya gitu. Nah, kami di situ sehingga kalau ada bencana, kemudian ada posko-posko pengungsian gitu ya. Itu kami selalu kemudian langsung berkoordinasi dengan tim yang berwenang setempat mendirikan yang namanya posko Posko. PPA. PPA. Apa itu Posko PPA? perlindungan perempuan dan anak. Di Ya. mana itu Bu? Di tempat-tempat pengungsian gitu. Di pengungsian itu. Iya, jadi ada posko- poskonya khusus untuk PPA itu karena darurat gitu berarti. darurat karena biasanya perempuan dan anak itu sangat rentan gitu ya. Ketika terjadi bencana, ketika mereka diselamatkan dan masuk di dalam posko pengungsian, itu rentan kecemasan, depresi dan sebetulnya tadi ya. Sehingga kemudian harus dibantu. Kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan spesifik dari perempuan dan anak yang juga harus diperhatikan gitu. Termasuk kalau anak-anak itu bagaimana membuat hidup mereka itu tetap nyaman gitu ya, tetap Tetap aman, happy nyaman ya. di tempat pengungsian, termasuk tetap happy tadi. Sehingga memang perlu untuk didukung juga dengan pendampingan psikologis gitu. Nah, dalam rangka untuk bisa melakukan pendampingan psikologis ataupun tindak lanjut lain yang diperlukan sudah tentu melalui assessment terlebih dahulu. Nah, jadi yang dukungan psikologis awal tadi itu juga dalam rangka untuk mengassessment, mencari tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi terutama yang perempuan dan anak kalau kami ya.
Itu. Nah, mencari tahu atau mengasesmen itu tidak dalam bentuk form-form yang harus diisi gitu kan, karena ini kan di dalam pengungsian ya. Tetapi melalui tindakan-tindakan yang spesifik atau aktivitas-aktivitas tertentu sesuai dengan apa yang bisa dilakukan di situ. Disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan umur bahkan ya. Misalnya kalau anak-anak gitu ya, sambil bermain, sambil mendongeng, sambil bernyanyi, dicari tahu, nanti akan kelihatan anak per anak itu dalam kondisi yang seperti apa gitu. Sehingga kemudian petugas itu bisa tahu, oh terhadap yang ini itu harus dilakukan apa, terhadap anak yang lain harus dilakukan apa. Kemudian juga akan tampak anak-anak yang misalnya menarik diri gitu ya, nggak mau ikut berkumpul misalnya, nggak mau beraktivitas, delik gitu, atau diem toh aja gitu. Nah itu kan berarti butuh pendekatan yang lebih gitu untuk mencari tahu supaya kondisinya kemudian menjadi normal lagi. Pulih lagi. Pendekatan seperti apa, dan juga tadi kan sudah ada dukungan awal, berarti ada dukungan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita akan membahas untuk dukungan-dukungan selanjutnya yang berbasis DPA, dan jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jas. Batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabreta terinspirasi dari naskah Sastra Ageng Adi Dharma dan Sastra Disuhul. Diseruput kopine Lagi beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Diseruput kopine gaya ngobrolane. Kita lanjut lagi pembahasan nih. Tadi itu kita berbicara tentang DPA atau dukungan di awal sudah tertera panjang lebar, sudah dijelaskan sama Ibu. Dengan yang jelas adalah kesejahteraan baik anak-anak menurut psikologisnya, ada psikososialnya, ada juga pemerataan yang perlu diperhatikan. Ngaten nggih Bu nggih. Yang tentunya paling penting adalah ketika kita di bencana itu kan mesti yang digoleki kuwi jenenge nek nyun sewu kaya bencana Merapi, apa-apa dan sebagainya itu kan pasti tempat pengungsian. Yang pada pemikiran mesti kan urang-urang stigmanya adalah jenis pengungsian kira oleh pena. Mbok ibaratnya nyuwun sewu nggih to, untuk anak-anak juga pun kita perhatikan kesehatan, tempat fasilitas bermain, karena di tempat anak-anak dimanapun berada itu kan pasti mereka akan selalu memikirkan di mana bisa bermain. Betul. Dan yang pasti gitu Yan, kalau tentang anak-anak itu kan psikologisnya yang kena biasanya. Karena trauma seperti yang kita bahas di kongres di Sydney kemarin. Itu kan di Sydney senang, di Satnas senang. Jadi mungkin ada gempa, banjir, itu kan nek wong lanang ibarat itu kan dengan iso, tapi ibu dan anak itu kan mesti di sini kan
Traumatik. Ya. Traumatik. Oh, Adi ini rematik. Kok undaanmu kok apik banget to saiki? Sampai baris gosip nih. Gitu. Tenan nih, Iya. elok tenan ki mau Nang sini, trauma apa? nang Australia ya berarti ya? Hah, sing ngomong sapa? Ah sapa? Jaremu mau? Sydney ini lho, Oke. ngarep Jogja TV. Kayak golek Bu Siti. Saya setuju Bu Erlina tadi gitu loh. Karena perempuan dan anak itu yang mendapatkan untuk pertama kali sedikitnya yang kena. Neme ibaratnya apa jenenge benda dan sebagainya mereka kan masih bisa dicari gitu loh. Ini loh. Apa iki? Aku mau iki loh, peci iki lho. Nah kan tadi udah ada dukungan di awal atau DPA yang sudah di awal. Lah ini ada berapa dukungan DPA atau Bu sebenarnya Bu? Mbok saya tak pengen ngerti. Tindakan Dukungan berkelanjutannya apa? psikologis awal gitu ya. Dukungan Iya, psikologis awal, awal itu ketika terjadi situasi yang menimbulkan kecemasan, depresi Betul. dan sebagainya. Iya. Biasanya kan ketika bencana gitu Iya. ya. Kemudian ada posko pengungsian tadi Pak RT bilang Iya. tadi. Nah, ketika masuk dalam situasi kondisi yang baru gitu ya. Karena harus lari atau keluar dari rumah gitu, kemudian ada di tempat yang baru dan apa-apanya terbatas, tidak seperti ketika di rumah gitu ya. Sudah tentu kemudian ada kecemasan-kecemasan, ada tekanan-tekanan, depresi dan sebagainya karena kondisi yang sangat baru tadi. Apalagi kalau kemudian ternyata kondisi bencana itu mengakibatkan kehilangan nyawa keluarga, kakak adik, orang terdekat misalnya ya, yang menimbulkan trauma tersendiri, Betul. tambahan trauma lagi gitu. Sudah harus lari, diselamatkan, itu juga sudah trauma gitu ya. Ingat bagaimana situasinya, kejadiannya. Kemudian apalagi kalau kemudian ada saudara atau keluarga terdekat itu yang meninggal dan melihat sendiri, ya itu lebih-lebih lagi. Dan kemudian harus masuk di dalam situasi yang baru di tempat pengungsian gitu ya, dengan apa-apa yang terbatas. Mungkin juga larinya nggak bisa bawa apa-apa juga gitu, sehingga apa-apa jadi radue gitu ya istilahnya. Nah itu kan menimbulkan tekanan, kecemasan dan depresi. Seringkali juga sampai nggak bisa tidur ya, nggak enak makan dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu membutuhkan dukungan psikologis awal gitu ya. Untuk kemudian bisa paling tidak memberikan rasa aman dulu, rasa nyaman lah gitu, agak melupakan dengan masalah-masalahnya gitu. Nah, seperti itu harus dilakukan beberapa hal supaya kemudian bisa kembali lebih baik lagi meskipun belum pulih gitu ya. Iya, pendampingan. Nah, pendampingan itu kan tadi ya tidak bisa sembarangan. Harus disesuaikan dengan kondisi dari si korban gitu. Tadi cara mencari tahu apa yang dibutuhkan gitu ya. Itu pun juga dengan cara-cara yang nyaman bagi korban juga gitu. Artinya pengungsi-pengungsi yang ada di situ. Kalau kebutuhan seperti makan, minum dan sebagainya biasanya sudah disiapkan semua oleh tim gitu ya. Para petugas yang bertugas di relawan-relawan yang bertugas. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang non kebutuhan dasar tadi. Itu yang juga harus diperhatikan, rasa aman tadi, karena kan dalam situasi bencana biasanya kan yang diingat adalah situasi-situasi yang chaos gitu ya, yang waktu itu membekas banget gitu. Maka kemudian harus ada cara-cara bagaimana memulihkan lagi kondisinya di stres tadi itu. Kemudian juga supaya lupa dengan bisa mengalihkan perhatian lah istilahnya, bukan lupa gitu ya, tapi mengalihkan perhatian pada hal-hal yang membuat sedih, membuat cemas tadi ke hal-hal yang lebih positif gitu. Happy. Kalau anak-anak kan happy itu dengan bermain, dengan mendongeng, dengan ditemani, diajak ngobrol dan sebagainya. Dapat hadiah, permainan-permainannya. Game-game gitu ya. Ya, kalau perempuan dewasa bisa kemudian diajak untuk grestek misalnya, atau nyulam, atau masak-masak ya, nyanyi-nyanyi, senam dan sebagainya. Yang sepuh-sepuh juga bisa dengan keterampilan-keterampilan yang bisa untuk orang tua gitu ya. malah senengnya karaoke niku. Nggak apa-apa. Yang penting kita kan menghibur di sana, mereka terhibur. Justru malah yang suaranya tidak bagus itu menghibur. Nek wis apik ngopo? Mergo nek suarane elek iki rak yo dadi geguyu to, Pak. Itu lucu. Kan itu kan menghibur mereka. Hiburan ya. Wong namanya di sana silakan yang mau menyumbangkan. Berarti udah benar disumbangke kan nggak masalah kalau menyumbangkan. Contone Pak RT. Tapi lek karaoke njaluk kanca wingi ra aja. Ayo, kita tengen ta. Kebiasaan kok. Terus Bu Erlin, untuk korban itu misalnya untuk anak itu apakah nanti kondisinya bisa pulih seperti semula?
Bisa, artinya ada tahap-tahapannya ya, tergantung dari kondisinya juga. Kalau yang stresnya ringan ya, kecemasannya ringan, cukup dengan bermain, bernyanyi dan sebagainya itu bisa pulih lagi gitu. Tapi juga tergantung usia si anak juga ya. Tapi kalau sudah yang lebih berat, artinya sedang gitu, kecemasan, depresinya itu sedang, sudah tentu membutuhkan juga dampingan-dampingan yang lebih intensif, misalnya melalui konselor psikologi atau psikolog gitu ya, sehingga kemudian bisa mengorek keinginan si anak itu apa yang kemudian bisa membuat dia lebih baik kondisi psikisnya gitu ya. Diajak dengan apa, sangat mungkin anak-anak yang dalam kondisi depresi yang sedang tadi itu nggak mau ngomong gitu ya, nggak bisa ngomong sampai gitu. Itu juga ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh ahlinya ya, para psikolog itu, untuk kemudian supaya mau bercerita tadi, mau ngeluarkan gitu kesedihannya misalnya, atau kebingungannya, kecemasannya gitu. Nah, mereka yang lebih tahu gitu cara-caranya. Kalau ahli kalau yang lebih berat lagi sudah tentu membutuhkan bantuan-bantuan dari yang lebih profesional. Misalnya mungkin dibutuhkan juga psikiater misalnya. Nah, itu nanti dari psikiater ya Bu ya. Nanti dari pendampingan psikologis itu kemudian bisa dicari tahu gitu. Lebih ditenangkan. Ya, karena kan berbeda-beda ya kondisinya. Nah, kalau yang termasuk anak beresiko tinggi itu yang seperti apa? Contohnya. Nah, itu tadi. Jadi anak-anak yang sampai sangat cemas, stres. Nah, gitu, Bu? Termasuk itu anak-anak yang melihat ketika masa bencana itu mengalami sendiri kematian keluarganya misalnya, traumatis, atau misalnya ketika gempa ya, kembruan omah gitu. Dia dalam kondisi berjam-jam mungkin, atau mungkin sehari 2 hari dalam kondisi kembruan omah tapi hidup gitu ya, menunggu bantuan untuk diselamatkan, dan itu kan traumatis sekali. Kecemasan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kalau kuwi gempa itu sekarang ya mungkin sudah sampai ra iso maca kok Dek ya. Lah kok iso buta huruf kok Dek ya. Oh, beda cerita ora mesti. Nek Bu Nana kan tinggal sampai nggak bisa ngomong karena trauma, depresi dan sebagainya, kembruan. Tanggoku kembruan yang ra iso maca dengan baik. Iya, buta huruf. Kuwi jan ketul. Berita nyun sewu. Aku iki ya lho, Mak. Piye? Moga-moga tak doranku ana bencana. Jebule Bono to cengelku dimbruki. Oh Mas Jaya. Berita, nggih. DPR itu kan harus sigap, cepat dan tanggap. Manakala ada bencana, Bu, biar meminimalisir risiko yang lebih tinggi. Kira-kira badan-badan atau bagian mana saja yang harus segera dihubungi, Bu, biasa kalau melihat dari pengalaman yang sudah dijalankan? Ya, sekarang ini kan kita sudah dimudahkan dengan alat-alat komunikasi, kecuali seperti gempa yang terjadi waktu di Bantul itu kan mati kabeh gitu kan Mas. Tapi kita bisa menggunakan jaringan-jaringan. Relawan-relawan kita ini sudah kita bentuk, kemudian ada di tiap kelurahan itu ada pasukan-pasukan tangguh bencana. Yang itu sudah kita latih, sudah dilatih. Dan alatnya pun kita ada bantuan alat yang bisa diakses. Jadi ini diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang rawan bencana. Seperti misalnya di sisi utara itu Kapanewon Pakem misalnya, itu kan hampir semua berpotensi kena bencana, Merapi misalnya ya. Itu kita ada bantuan yang bisa diakses, yaitu bantuan peralatan alat penanggulangan bencana. Nah, itu bisa kita drop ke kelurahan-kelurahan tersebut. Kemudian bagaimana menggunakan alat itu, dilatih pasukannya. Pasukannya juga dibentuk ya. Kemudian ini di bawah komando Pak Lurah yang bisa dikoordinasikan setiap saat. Jadi jaringan-jaringan itu sudah nanti otomatis semua bergerak meskipun dalam sebuah situasi kepanikan, tapi mereka itu dilatih untuk tidak panik, bahwa panik itu manusiawi, tetapi mereka pasti punya ketenangan yang lebih daripada kita gitu. Jadi itu semua sudah dipersiapkan. Jadi kalau ada bencana ini kan tidak terduga-duga, kita tidak tahu kapan. Maka sebelumnya kita persiapkan bahwa ada pasukan tangguh bencana, kemudian peralatan yang disiapkan, posko-posko seperti kata Bu Erlina, kemudian nanti dapur umum itu sudah bergerak semua.
Karena memang sekarang kan semakin maju ke sini juga banyak sekali yang bisa kita lihat melalui media sosial. Jadi kalaupun ternyata kita butuh pelatihan di sini tidak ada pelatihan di tempat lain yang tidak melarang gitu Bu. Silahkan karena untuk kepentingan umum dan kepentingan bersama. Kami pun di posko PPA tadi, posko perlindungan perempuan anak itu kami juga punya relawan-relawan yang bisa bergiliran. Namanya Satgas PPA, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tadi. Kowe malah medeni malah kowe malah bucah-bucah do kena tapi yang tahun ini sudah ada tahun depan gitu ya. Oh, ada Jadi kuotanya. itu pun terlatih gitu. Artinya memang dilatih dalam kondisi bencana pun mereka juga sudah Jadi mungkin dilatih fokus ya Bu, nanti anak ini orang tua, lansia ya Bu ya, itu kan jadi prioritas-prioritas. Jadi bersama-sama dengan tim bencana daerah tadi, karena kami kan salah satu bagian dari tim itu. Kan ada Badan Penanggulangan bencana Daerah. Ya. Seperti itu luar biasa. Kompleks ya Yu ya. Tenan aku ya Le, dadine aku wis ora bakal bingung meneh nek anakku engko jegadul apa kuwi dengan cara bagaimana wong ada banyak apa kuwi jenenge sangu pelatihan untuk seorang yang mau menjadi relawan dan bisa menjadi sistem trainer trauma healing. Nah, nanti kita cari kita akan tahu. bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana untuk di Kopi Jas. Disebut kapine gaya obrolan air bari happy Kopi Jas. Tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Diseruput kapine gaya obrolan air bari happy pokoke Kopi Jas. Iki ya dong apa ubyek jae kok piye tak takon. Tadi Bu Erlina tuh langsung pesen Mas Atma disiapkan nanti snack untuk rapat rapat tadi, aktivis tadi. Aku lagi langsung aduh bakwanku piro, berita yang langsung dawi. Kalian ya cukup orang. Anggen niku lho Bu. Kayak niku segone niku lawe mboten sanes ngene kula lho Berita. Ngene kula kak biasane apa usah gembus klenyit. Nek niku mboten ngertos niku ngene sinten ngene sapa kuwi? Ah niki rasa bene kok Bu niki, Lah, apa teri kuwi? ning teri kok Bu. Apa? Nggih. Teri. Terima kasih. RT ngono aku rapat itu mandiri sekarang. Oh, mandiri. Mereka membawa konsumsi sendiri-sendiri bekal kau cah SD itu loh. Maem bareng-bareng gitu loh. Nek iki artine ngirit. Karena apa? Kita kan seperti saya katakan kemarin, kita harus mewakili 30% ki perempuan wis tak ngono dadi do masak dhewe-dhewe. Ora karep pokel artine. Ora, ngono lho, karena kita kas itu ngono aku rondowe ra ono kok. Oh, terus ora ono ilang-ilangan dijoli bareng kok. Elok ya bersama. Ya mandiri ngono aku. Berarti nek ono kemalingan atau apa ngono ki bukan menjadi resiko besar. Oh, nah, aku CCTV nganggo layar lebar kok. Begitu maling mlebu ning nggon aku, wah kae lho. Lah atene desane kita ngendi to iki? Ditase di desa. Sydney Mas Sydney. Sydney sewu. Oke pemirsa, matur nuwun masih bergabung dengan kami di sini. Tidak terasa ini di segmentasi terakhir Mas Atma, Mbak Lala dan juga Pak RT. Jadinya kan kita akan mengerucutkan sebuah mesti sebuah kesimpulan yang sudah dihentikan ke sama beliau, Bu Rita dan juga Bu Erlina tentang adanya yang dinamakan pelatihan-pelatihan, ada dari untuk PPA untuk anak-anak, ada juga tangga bencana dengan alat-alat yang sudah tidak diragukan
dilakukan lagi, jadi sudah tidak perlu khawatir gitu. Dan juga kembali mengerucut tentang tema yang sudah disampaikan di awal tadi nggih, bahwasanya ada yang namanya psikologis anak, ada psikososial di kampung dan dimanapun itu berada, dengan tanggapan-tanggapan darurat yang sudah ada dari perlindungan anak terkhususnya. Apa saja yang sudah menjadi tonjolan ataupun juga spesifikasi yang sudah ditampilkan Bu Erlina? Jadi dalam situasi darurat ya, termasuk kebencanaan tadi di dalam posko-posko pengungsian gitu, kenapa kok kami mendirikan posko PPA gitu. Kaitannya juga karena perempuan dan anak yang rentan untuk mengalami masalah-masalah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan salah satunya selain kebutuhan dasar tadi ya, itu juga terkait dengan misalnya toiletnya, apakah aman atau tidak gitu ya. Apakah terpisah atau tidak antara perempuan dan laki-laki ya. Kemudian karena di situ di dalam posko pengungsian juga ada orang-orang dewasa gitu ya. Ada yang pasangan suami istri dan sebagainya yang mungkin juga punya kebutuhan tadi ya. Ya, betul. Apa gue punya kebutuhan karo Pak RT karo ting. Jadi karo Pak RT. Maka apakah sudah disiapkan dan apakah itu biasanya disediakan? Namanya apakah bilik tetapi juga harus terjauhkan dari anak-anak gitu ya. Tapi itu memang harus ya Bu, harus ada ya. Ya kalau di poskonya lama kan berarti kan juga harus disiapkan. Takut menimbulkan trauma baru, Mas. Kemudian karena di situ itu kan semua bercampur ya, di dalam posko pengungsian ada yang dewasa, ada yang anak-anak, laki-laki, perempuan gitu. Apakah kemudian aman dari kekerasan seksual misalnya gitu. Bisa terjadi Bu seperti itu Bu. Bisa terjadi di dalam posko-posko. Makanya memang harus dijaga, harus diatur ya. Bener ya Bu. Ya Bu ya, karena manusia normal ya Bu ya. Manusia normal kalau seperti itu kan bisa uga. Kemudian juga terhadap ada satu yang penting juga kalau dalam situasi bencana yang anak-anak terpisah dari orang tuanya atau orang yang mengasuhnya gitu. Berarti kan harus ada perlakuan khusus terhadap anak-anak ini gitu, perhatian, dukungannya. Sangat mungkin kan chaos sekali, jadi orang tuanya mengungsi di mana, anaknya lari kemana gitu ya. Seperti waktu tsunami dulu kan banyak yang anak-anak yang terpisahkan dari orang tua. Sangat mungkin juga semoga itu tidak terjadi di Jogja ya gitu. Tapi untuk situasi seperti itu memang butuh perlakuan khusus juga terhadap anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya gitu. Supaya kemudian anak ini tetap aman dalam pengasuhan yang baik dan merasa aman juga meskipun tidak berdekatan dengan orang tua atau pengasuhnya gitu. Kan nggak kenal toh Bu. Iya, nggak kenal gitu. Bagaimana mengasuh anak tersebut tetap dengan rasa perlindungan yang optimal gitu terhadap anak tersebut begitu. Itu penting sekali. Gitu ya. Jadi apalagi anak-anak yang ketika mengungsi tadi mengalami luka-luka fisik dan sebagainya. Itu juga butuh perlakuan, pendampingan gitu. Apalagi sudah luka terpisahkan dari orang tua atau pengasuhnya, tambah-tambah kan numpuk-numpuk. Itu perlu untuk dukungan psikologis tadi. Gempa mungkin ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, mereka luka kan. Betul. Kita lupa dengan orang tuanya, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin untuk kembali ke Bu Rita untuk menjadi closing statement siang hari ini dari pengulasan yang sudah di awal tadi disampaikan, bahwasanya basic penganggaran, program apa dan sebagainya. Harapan Ibu ke depan untuk program-program yang terbaik itu seperti apa? Ya, untuk khusus tentang bencana ini yang sebelum terjadinya bencana ya kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Di antaranya ya tadi yang saya sampaikan dengan adanya posko-posko jika terjadi sebuah bencana, kemudian relawan-relawan, alat-alat penanggulangan bencana yang memadai. Kemudian jika sampai terjadi sebuah bencana, maka pemerintah diharapkan hadir dengan membuka akses-akses yang mudah untuk bantuan-bantuan sosial, bantuan psikologis, kemudian akses yang mudah ke rumah sakit, pengadaan misalnya seperti ambulans dan lain sebagainya, itu semuanya mencukupi untuk bisa menolong masyarakat yang kena bencana ini. Kemudian menanggulangi trauma-trauma pada anak dan lansia, ini kan menjadi prioritas ya. Ini harus
dipikirkan sebaik-baiknya. Kemudian peran apa kita sebagai masyarakat itu bisa lakukan hal-hal yang sederhana, seperti menenangkan anak tersebut, kita berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana itu, misalnya aktif di dapur umum, kemudian menemani anak, mendengarkan anak, menghibur, atau kalau kita secara ekonomi punya kelebihan, kita bisa menyediakan permainan-permainan yang menyenangkan, menghibur anak-anak tersebut. Itu diharapkan masyarakat itu secara spontan punya kepedulian-kepedulian seperti itu. Saling berantai, saling Alhamdulillah kalau Jogja itu ternyata kepedulian masyarakat kita begitu tinggi. Ya, kita kan guyup ya Bu, guyup. Jadi di posko bencana pun ada banyak bantuan-bantuan, termasuk yang untuk anak-anak tadi, ada buku-buku cerita, dongeng, permainan. Kemudian relawan-relawan datang, ada yang mendongeng, menceritakan, ngajak snack kecil gitu untuk hadiah untuk permainan motorik, ngoten-ngoten. Kalau untuk penilaian Bu, kalau untuk penilaian 1 sampai 10 relawan yang ada di Yogyakarta, Ibu kasih nilai berapa? Kalau menurut saya itu sudah tinggi nih. Keren, sudah tinggi, berarti koordinasinya juga cukup bagus. Harapannya tidak terjadi bencana. Meskipun nanti terjadi itu sudah siap. Betul, siap. Jadi semuanya sudah ready, alat-alat tempur sudah siap dikeluarkan dengan baik sesuai dengan tatanan-tatanan dan juga penggunaan. Ngaten ya Bu nggih, luar biasa. Tentunya pemirsa 1 jam sudah menemani panjenengan. Intinya adalah kita sebagai masyarakat ojo grusa-grusu, ojo kakean kemrungsung, karena apa? Semakin kesini pun kita diperhatikan, tidak mungkin dicolke begitu saja. Ngaten ya Bu nggih, karena biar kita menjadi masyarakat yang bisa naik kelas dengan kualitas dan tentunya juga dengan informasi yang terbuka seperti ini, bisa menjadi alat untuk kita mengetahui informasi dan juga mengedukasi secara positif. Oleh karena itu kami pamit undur diri. Saya Disenianti Lemudan. Saya Atma Mahatma. Saya Dewi Olala. Saya Aldo Iwak Kabur. Pamit undur diri beserta tim yang bertugas serta narasumber kita yang hadir di kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kopi jos. Jos. Nyanyi Bu, ini pasti Ibu hafal. Joget dong, Ibu Rita dan juga Ibu Erli dikasih spesialnya lagu bersama Atma Mahatma, Aldo Iwak Kebo dan Jai sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku sifatmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu
Iya, bentar. Sayang, kamu liatin aku dong sayang. Ini aku Bentar. kasih tahu kamu. Iya, bentar. Loh. Ini loh. Kamu mau nikah nggak sih sama aku? Iya. Beneran ya? Iya, besok kita nikah. Makasih sayang. Senajan awak dhewe isih enom, kudu mikir mujudke sing dadi impen urip, dadi wong sing iso bermakna ben tuwa mulya lan bahagia. Ngopo mikir dene sing ra mikir kowe, mending mbok go mikir masa depan wae. Kudu duwe bekal men urip ra sia-sia. Keluarga membangun keluarga, menuju taning projo. Ojo kuatir, ojo ngesulo, timbang kelong marai sangsara. Ojo kesusu enggonmu, ikrar janji suci, tahan nafsu, mantap ke batin lan ati. Laku sing bener, ojo nganti salah dalan, kudu ditenani lan sing hati-hati. Sing ra mikir kowe, mending mbok go mikir masa depan wae. Kudu duwe bekal men urip ra sia-sia. Keluarga membangun keluarga, tumuju taning projo. Ojo kuatir, ojo ngesulo, timbang kelong marai sangsara. Ojo kesusu enggonmu, ikrar janji suci, tahan nafsu, mantap ke batin lan ati. Laku sing bener, ojo nganti salah dalan, kudu ditenani lan sing hati-hati. Mlaku sing bener, ojo nganti salah dalan, kudu ditenani lan sing hati-hati. Kudu ditenani lan sing hati-hati. Kudu ditenani lan sing hati-hati. Dek, Iya mas. jadi gini. Nikah itu bukan soal kemauan, tapi juga harus kesiapan. Entah itu siap mental ataupun siap finansial. Tapi aku pengennya sekarang mas.
Kenapa toh kamu buru-buru? Kita tuh masih muda loh. Masih banyak cita-cita yang harus diraih. Aku bakal nikahin kamu kok, tapi nggak sekarang. Oke? Janji. Janji.